Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zainul Hadi, Guru Fikih MA Alisatan Balai Dakban, sekaligus salah satu peserta PPG BAS ketiga tahun 2020 ini dengan NIM 253011261 dan LPTK UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Baiklah, hari ini tanggal 8 Oktober, hari Rabu, saya akan melaksanakan pelajaran fikih di kelas 12 MA dengan materi sumber hukum Islam yang disepakati atau muttafaq alaih. Mungkin sampai sini pertemuan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sabahal khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah ini bikhair. Baiklah, apakah kalian sudah makan semua? Gimana makannya hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana kebersihan kelas kalian? Sudah bersih? Alhamdulillah. Baiklah. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, kita akan membacakan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Qabla bidayati ta'alumina hayya bina naqra doa ila Allah kay nanjaha fi ta'alumina doa nabtadi. Kifayah kulu ba'da qawli rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, selanjutnya kita sebagai bukti rasa cinta kita kepada negeri kita, maka kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Baik, saya absen sesuai nama. Neder, Satya, Asidik, Jaki Taufik, Nur Alam, Sandi, Zakia, Milati, Kanja, Khansa, Satria, Padel, Pradika, Halwa. Baik, pengabsenan sudah selesai. Sekarang kita ice breaking sebelum dimulai. Ice breakingnya yaitu pertama, pendengaran. Apakah kalian mendengar? Normal berarti ya. Sekarang penglihatan. Belum. Lakukan apa yang saya lakukan ya. Pegang kepala. Pegang pundak. Pegang mata. Nggak normal. Kepala. Telinga. Dahi. Baik, sudah fokus ya. Baiklah, ice breaking kita sudah selesai. Sekarang masuk ke penyampaian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran sekarang pertama, memahami sumber Islam dengan benar. Kedua, menelaah hukum Islam yang disepakati muttafaq dengan benar. Ketiga, menguraikan hasil analisis tentang hukum Islam yang disepakati.
dengan benar. Yang keempat, mengimplementasikan sikap teguh pendirian dan tanggung jawab sebagai cermin dari pemahaman tentang sumber Islam yang disepakati, serta tetap sikap toleran dan saling menghargai sebagai cermin dari pemahaman tentang sumber hukum Islam yang tidak disepakati atau mukhtalaf dengan baik. Baik, saya tanya Andra, sumber hukum Islam yang pertama apa? Al-Quran. Yang kedua apa? Milka. As-Sunnah. Yang ketiga. Ijma. Yang keempat. Qiyas. Kita mulai dari persepsinya ya. Seperti kita ketahui, Al-Quran merupakan kalam Allah atau sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Sebab di dalamnya mengandung pedoman-pedoman yang bisa menyelamatkan umat manusia dunia dan akhirat. Kita masuk ke sumber hukum Islam yang pertama, yaitu Al-Quran. Al-Quran artinya apa? Jaki, pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah lafaz yang berasal dari bahasa Arab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir melalui malaikat Jibril alaihissalam yang pembacanya dianggap sebagai ibadah. Ya, itu Al-Quran. Terus tugas fungsi diturunkannya Al-Quran apa? Satu, sebagai petunjuk huda untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi manusia. Yang kedua, sebagai pembeda antara yang hak dan batil. Yang ketiga, sebagai pembelajaran. Atau jiah, ya, itu fungsinya. Terus dalam Al-Quran ini ada pokok isi Al-Quran. Sandi, apa aja pokok isi Al-Quran? Akidah, ibadah, muamalah, kisah para nabi, Kisah para nabi dan umat terdahulu, akhlak dan etika Islami, dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, itu pokok isi Al-Quran ya, mengandung hal itu semua. Terus dalil bahwasanya kita dalam beragama ini harus menggunakan Al-Quran. Halwa, dalilnya, bacakan dalilnya. Bahwasanya beragama sumbernya dari Quran. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Atau dalam surah yang lain Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Terus yang selanjutnya, prinsip penetapan hukum dalam Al-Quran. Pertama, tidak. Apa maksudnya tidak memberatkan? Ayo. Tidak memberatkan. Misalnya orang sholat tidak bisa berdiri, maka duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Nah, prinsip kedua, mengurangi beban. Contohnya gimana mengurangi beban? Bukan, mengurangi beban yang di buku. Silakan dilihat. Mengurangi beban. Gimana? Keringanan atau rukhsah bagi orang yang musafir ya. Ingin melaksanakan yang seharusnya 4 rakaat jadi 2 rakaat atau boleh dijama. Prinsip yang ketiga apa? Ya, penetapan hukum secara bertahap. Maksudnya bertahap? Berangsur-angsur. Artinya Quran turun tidak sekaligus satu kitab,
tapi berangsur-angsur. Terus langsung ke sumber hukum Islam yang kedua. Apa? As-sunnah. As-sunnah ada berapa macam? 3. Sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takririyah. Sunnah qauliyah, zakiyah. Apa sunnah qauliyah? Sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah artinya perkataan, sedangkan qauliyah berarti yang berkaitan dengan perkataan. Jadi sunnah qauliyah adalah segala perkataan Nabi Muhammad SAW yang didengar oleh sahabat Nabi dan diteruskan kepada tabi'in. Iya, iya, itu sunnah qauliyah ya. Sunnah qauliyah itu berdasarkan ucapan Nabi. Jadi kalau ketika Nabi berkata A, maka itu masuk sunnah ya. Sekarang yang kedua sunnah fi'liyah. Berarti sunnah apa namanya? Perbuatan. Berarti apa yang dilakukan Nabi itu masuk sunnah. Yang ketiga sunnah takririyah. Apa takririyah artinya? Nah, ketetapan dari Nabi ya. Jadi ketika misalnya Nabi belum mengajarkan nih, tapi ada para sahabat yang melakukannya seperti misalnya Bilal bin Rabah melakukan sholat 2 rakaat setelah wudhu. Itu kan Nabi belum pernah mengajarkan. Ya. Lalu ditakrir oleh Nabi. Akhirnya itu jadi sunnah. Ya. Itu namanya sunnah takririyah. Terus berdasarkan periwayatan sunnah ada berapa? Ada 3. Pertama apa? Kedua? Yang ketiga? Mutawatir itu apa? Satu orang aja. Pradika, mutawatir itu apa? Hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi pada setiap tingkat sanadnya dan tidak mungkin bersepakat untuk berdusta. Iya. Yang kedua, hadis masyhur. Masyhur nama artinya apa? Terkenal ya. Yang ketiga takririyah ya, sama dengan sunnah takririyah tadi yang ditetapkan oleh Nabi langsung ya. Terus berdasarkan periwayatannya, kualitasnya hadis terbagi menjadi berapa? Hadis sahih, hasan, hadis dhaif. Sedangkan kedudukan sunnah terhadap Al-Quran sebagai apa? Takkid dan ta'rif, bayan, ya, itu ya. Terus sunnah Nabi Muhammad mengandung hukum apa? Sunnah tasri'iyah, sunnah ghairu tasri'iyah. Sunnah tasri'iyah itu apa? Sunnah tasri'iyah apa? Satria? Satria. Sunnah tasri'iyah apa? Sunnah yang berdaya hukum dan mengikat yang wajib diikuti. Iya, sebab dia syariat kan. Sedangkan takririyah Hanifah, takririyah ada takririyah atau gairu tasri'iyah. Sunnah yang tidak mengandung hukum dan yang tidak harus diikuti karena sifatnya tidak mengikat. Iya. Selanjutnya apa lagi? Sumber hukum Islam yang ketiga, ijma. Ijma itu hanya satu ya, kesepakatannya di antara ulama pada setiap zaman ya. Syarat ijma apa? Kesepakatan tersebut tertuang secara tegas dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Kedua, kesepakatan dilakukan oleh mujtahid yang menjauhi hal-hal bid'ah dalam agama. Terus
Selanjutnya hukum sumber hukum Islam yang selanjutnya yang ketiga apa? Qiyas. Apa qiyas itu rukunnya apa aja? Rukun qiyas. Masuk ke macam-macam qiyas. Qiyas aulawi, terus sebelum kita lanjutkan ke selanjutnya, saya tayangkan dulu mengenai penayangan ujar kebencian yang nanti akan dihubungkan dengan hukum Islam ya, yang sekarang marak terjadi ya. Tahukah kamu, respons terbaik ke ujaran kebencian tentang Islam bukan dengan marah, tapi dengan ini, simak faktanya. Satu, dia bukan Allah. Nabi Muhammad SAW sering dihasati, bukan karena tak bisa jawab, tapi ada emosi lawan mereka. Sunnah ini justru bikin penyerang malu sendiri. Dua, balas dengan santun. Al-Quran surat Fussilat 34, balas kejahatan dengan kebaikan. Contoh, kasih fakta ilmiah tentang Islam atau undang mereka diskusi dengan hangat. Tiga, humor positif. Kritik absurd, tanggapi dengan canda cerdas. Misal, wah kayaknya kamu perlu kopi dulu, biar risetnya nggak salah lagi. Ujaran kebencian itu seperti api, kalau dibalas emosi lebih besar. Tapi kalau direspons bijak, pada sendiri, share ke yang lain. Ya, itu salah satu video mengenai larangan ujaran kebencian. Yang kedua, yang selanjutnya, yang terakhir. Kadang-kadang waktu kita merasa kesal karena masalah yang sepele, kita berekspresi secara langsung di sosial media. Seperti anak sadar dan bercerita kata, kebencian, hujatan, fitnah, bahkan sampai provokasi dan itu adalah speech. Kita tak sadar bahwa yang kita posting dan kita share bisa dilihat siapapun, kapanpun dan kemanapun. Cuma berawal dari kata-kata yang asal bisa berakhir sampai media sosial. Wow, ternyata ada loh undang-undang yang mengatur tentang hate speech. Mulai dari undang-undang yang bersifat personal dari seseorang, ras atau kelompok, undang-undang yang bersifat menghina, memfitnah dan memprovokasi. Daripada terjadi konflik sosial bahkan sampai kena hukum, so lebih baik sama dan satu dalam menggunakan sosial media. Bagaimana Islam melihat fenomena yang terjadi sekarang ini? Sekarang saya kasihkan LKPD untuk dikerjakan secara berkelompok. Siap? Siap. Yang nanti akan dipresentasikan ya. Dibaca itunya dari depan petunjuknya ya, petunjuk pengerjaannya, penggunaan LKPD-nya, lembar kerja peserta didik. Ada pulpennya, dirangkum aja ya.
Kalau ada yang itu dirangkum boleh sedikit aja. Intinya saja ya. Boleh, Satria udah. Boleh pakai yang itu. Boleh pakai itunya. Tapi dirangkum, diringkas inti-intinya. Ya. Gimana? Itu aja ditulis ayatnya, surahnya. Tulis surahnya. Surah-surah ayat. Enggak, nama surahnya aja. Surahnya. Nanti bawa itunya aja. Mana tadi yang pas membacanya nanti bawa. Ya, kita lanjutkan ke presentasi. Silakan dari Satria lebih dulu mempresentasikan mengenai head speak. Iya. Di depan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya perwakilan dari kelompok bersama teman-teman. Berdasarkan hasil diskusi kami akan mempresentasikan mengenai kasus pertama yang ada pada lembar kerja peserta didik, yaitu kasus 1. Ujaran kebencian atau hate speech di media sosial, yang mana kasus ini yang terjadi adalah seorang public figure menyebarkan konten yang mengandung unsur penghinaan terhadap kelompok tertentu di media sosial. Konten tersebut viral dan menimbulkan perpecahan di masyarakat. Identifikasi masalahnya, masalah yang dihadapi tersebut adalah terkait dengan ujaran kebencian yang diutarakan oleh seorang public figure, yang mana seorang public figure biasanya relatif diikuti dan diperhatikan oleh masyarakat pada umumnya. Di mana ketika masyarakat melihat konten tersebut tanpa mengecek terlebih dahulu atau memastikan kebenaran dari informasi pada konten tersebut, menyebabkan masyarakat mudah terpancing emosi hingga akhirnya terjadi perpecahan antar kelompok.
diambil kesimpulan bahwa investasi bodong adalah hal yang dilarang dan tidak diperbolehkan. Mengapa penting untuk merujuk pada sumber hukum Islam yang disepakati dalam mengambil keputusan? Dalam menjalani kehidupan, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita petunjuk. Pertama adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, kemudian bila tidak terdapat pada keduanya bisa diambil atau dicari pada ijtihad dan ijma para ulama. Kenapa penting untuk merujuk pada sumber hukum Islam? Karena ketika kita tidak merujuk pada sumber hukum Islam, maka akan terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam mengambil keputusan. Kemudian kelompok kami mempelajari beberapa hal baru dari kegiatan ini. Pertama adalah bahwa setiap masalah-masalah yang terjadi di masyarakat dapat ditelaah dan dicari sumber-sumber hukumnya melalui Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Kemudian tantangan apa yang kami hadapi dalam menganalisis masalah? Terkadang kami menghadapi masalah yaitu adanya masalah-masalah yang tidak disebutkan secara eksplisit atau secara langsung dalam Al-Quran dan hadis, tetapi harus ditelaah terlebih dahulu melalui penganalisisan masalah. Kemudian bagaimana kami dapat menerapkan pengetahuan tentang sumber hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan mengamalkan apa yang telah kami pelajari. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan sebagai perwakilan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah diskusi hari ini ya. Kesimpulannya, sumber hukum Islam yang disepakati itu pertama Quran, kedua hadis, ijma, dan qiyas. Dan adapun masalah-masalah kontemporer yang terjadi di belakangan ini, kita harus tetap mengikuti fatwa-fatwa ulama tanpa fanatik terhadapnya. Yang masih kewajiban kita adalah mengikuti ulama yang berpegang teguh pada Quran dan hadis, ya. Hate speech dan sebagainya, investasi bodong dan sebagainya, kita ngikutin apa yang dipatwakan oleh ulama. Apapun yang merugikan masyarakat maka itu hukumnya haram, jelas ya. Dan apapun yang sesuai dengan Quran dan hadis maka harus kita Baik, kita tutup pertemuan hari ini dengan kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.